Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatan wa salaman ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu jalla jalaluhu fi tanzili muhkamihi yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Atau kama qala azza wa jalla fi muhkamihi. Bapak Ibu sekalian, seperti biasa di pertemuan sebelumnya, sebelum kita masuk untuk pengajian di hari yang ke-6 ini, ya, ke-6. Mari sama-sama kita bermohon kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah. Pertama, kita berdoa untuk diri kita masing-masing, untuk keselamatan kita, lalu berdoa untuk kemaslahatan orang banyak. Mudah-mudahan di kondisi puasa kita yang diterpa oleh ujian Allah melalui COVID-19, kita dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari penyakit tersebut. Yang kedua, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat bersih, niat tulus dalam kajian Ramadan ini, yang dalam buku pegangan kita referensi atau maraji' Syairatus Shaumi fil Islam oleh Profesor Dr. Syahid Ashur, mudah-mudahan tidak tercampuri oleh sifat riya, sifat ingin dipuji, sifat syirik, sifat syak, syikok, nifak, su'il akhlak. Kita bermohon kepada Allah. Al-Fatihah li bara'ati min ar-riya wa sum'ah wa namimah wa laghibah wa na'udzubika minasyakki wa syirki wa nifaqi wa syiqaqi wa na'udzubika min su'il akhlaqi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kebersihan dalam niat. Baik, Bapak Ibu sekalian, di pertemuan kita hari yang ke-7 ini, yang ke-6 ini, kita sambung dengan di pertemuan sebelumnya, ketika kita menjelaskan tentang puasa secara bahasa dan puasa menurut syara atau menurut agama atau istilah asaumu istilahan imsaku anisyahawati al-batnu wal farju min zamanin mahdudin min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Itu secara umum puasa. Namun kemarin di bahasan kita itu ada mengapa sayyidatu
Al-Qudusiyah Maryam binti Amran alaihissalam itu menjadi acuan dalam pengertian secara bahasa puasa. Karena saat Sayyidah Maryam itu diterpa oleh ujian Allah Subhanahu wa taala, ia putuskan untuk tidak melayani, tidak memperdulikan apa yang diocehkan oleh kaumnya saat itu. Akhirnya ia memilih inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiyan. Nah, sedikit sudah kita singgung terkait Sayyidah Maryam binti Imran. Siapa beliau itu? Yang dalam Al-Quran terukir sebuah surah yang diberi nama Suratul Maryam. Siapa beliau? Beliau adalah seorang wanita soleha yang hampir 24 jam kehidupannya itu terfokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ibadahnya beliau itu, karena memang Sayyidah Maryam keturunan dari seorang ahli ibadah yang kita sebut dengan Imran. Kanat Sayyidatu Maryam alaihissalam binta Imran wa ummuha Hana binta Faquza bin Qabil. Haitsu kanat usratuha min asyaddin nasi ittisaman bil islahi wat taqwa. Ternyata Siti Maryam binta Imran yang dijadikan sebuah contoh dalam pengertian puasa menurut lugha imsak anil kalam. Beliau adalah lahir dari keluarga yang sangat bijaksana, yang sangat kuat keinginannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga walaqad zaharat taqwa umma Maryamin wa habbaha Allah Subhanahu wa taala fi annaha indama hamilat nazarat ma fi batniha li ajli khidmati baitil muqaddas. Sehingga Umi Hana itu ibu Sayyidah Maryam ketika sedang mengandung bayi yang ada di janinnya itu selalu beliau dekatkan diri kepada Allah, cinta kepada ibadah yang mendapatkan pahala Allah. Akhirnya nazar, punya keinginan terbetak dalam hatinya, jika anak ini lahir dari rahimku ke dunia, mudah-mudahan bisa berkhidmat, bisa menjadi pelayan. Li ajli khidmati baitil muqaddas, menjadi pelayan Masjid Aqsa. Beribadah, mengkonsentrasikan kebaikan tertumpu di masjid tersebut. Itu keinginan Ummu Hana saat mengandung Sayyidah Maryam. Nah, oleh karenanya Siti Maryam ini terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala salah satu di antara wanita-wanita solehah yang dipilih Allah Subhanahu wa taala yang di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas sedikit. Nah, itu menjadi ibrah bagi kita bahwa kebaikan seseorang tidak akan terputus
hatta tiwalu zaman, sepanjang masa kebaikan itu dikenang oleh orang. Begitu pula dengan kejahatan. Kita berperilaku baik akan dikenal oleh sejarah kita baik. Kita berlaku tidak baik, curang, kita berlaku tidak baik dalam konteks agama ataupun sosial di masyarakat, maka kita akan dicap dalam sejarah kehidupan kita buruk. Oleh karenanya, insan ma'a ma fa'ala fi hayati. Manusia itu tergantung apa yang dilakukan aktivitasnya di dunia ini. Kalau aktivitasnya baik, insya Allah akan dikenang menjadi orang baik. Jika aktivitasnya tidak baik, maka dikenang pula oleh orang lain tidak baik. Had yang paling kecil, hadul adna min hadihi kisah, batas yang paling sederhana dari kisah seorang Sayyidah Muqaddasah Maryam binti Imran, ini kesolehan beliau, kekuatan jiwanya menghadapi terpaan, kekuatan hatinya bisa termanage dalam ibadah kepada Allah. Semua sikap itu yang setidaknya kita contoh dari peristiwa kisah hayatu Sayyidah Maryam alaihissalam. Jadi yang terakhir itu sedikit saya mau sampaikan itu bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menerpa Siti Maryam dengan terpaan yang begitu hebat. Karena bukan hanya satu dua orang yang mencaci makinya saat terdengar melakukan sesuatu yang bukan mestinya. Jadi kemarin sudah kita juga singgung itu bahwa perlakuan yang tidak semestinya itu tidak aghlabiyah, tidak masyhur di kalangan kita, bahwa tidak ada seorang pun di muka bumi ini itu secara aghlabiyah, secara besar hamil tidak ada komunikasi yang terjadi hubungan suami istri. Lahir dia tidak memiliki ayah, bukan ayahnya meninggal, tapi memang tidak ada. Ini kan kebalikan dari cerita kisah Adam alaihissalam. Sayyidah Maryam melahirkan seorang putra, Isa alaihissalam. Itu Nabi Isa alaihissalam yang lahir ke dunia ini memiliki seorang ibu tapi tidak memiliki seorang ayah. Bukan berarti hina sekelas Nabi Isa alaihissalam lahir tidak memiliki seorang ayah, tapi itu justru kebesaran yang Allah berikan, kebesaran yang Allah tunjukkan kepada makhluknya, bahwa apa yang Allah akan kehendaki itu terjadi. Perdebatan ini cukup alot. Kelahiran Isa alaihissalam ini yang menjadi konflik pemikiran. Nabi Isa seorang rasul, tapi di sisi lain orang meyakinkan, orang mengimani bahwa Isa alaihissalam laisa nabiyyan. Isa itu bukan nabi, tetapi ilahan, Tuhan. Itu bagi orang yang percaya Nabi Isa itu bukan utusan Allah, malah menobatkan, meyakinkan bahwa Isa itu adalah Tuhan. Yang kita kenal tangga kita sebelah yang imannya kepada Yesus.
Nah, kembali kepada persoalan kita tentang tema niyah dalam puasa itu yang disetir sedikit tadi, lughatan al-kaffu anil kalam, secara bahasa menahan jiwa untuk tidak berbicara, yang dicontohkan oleh para ulama seperti kisah Maryam alaihissalam. Nah, kembali kepada ta'rifus saum, definisi saum, puasa yang ditulis oleh As-Sa'id Asyur dalam bukunya. Insya Allah di sini ada mazahibul arba'ah yaqumu ala iqamati fahmihi fi maudhu'. Insya Allah akan ada kontribusi ulama-ulama mazahib al-fuqaha tentang status niat itu dalam puasa. Saya bacakan. Amma saumu bisyar'i fahuwa imsaku anil muftiratil lati hazaraha asy-syar'u. Ay al-imsaku ani syahawatai al-batnu wal farju fi zamanin mahdudin. Ay min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi bi syurutin muayyanatin. Wa hadza at-ta'rifu muttafaqun alaihi bainal hanifati wal hanabilah. Amal malikiyatu wasyafi'iyatu fayus rotuna al-imsak al-makrunu biniyah. Ay an-niyatu ibadatullahi ta'ala wa ta'ati. Jadi artinya bahwa puasa itu secara syar'an, secara syariat itu menahan emosional, fisik itu dari saat fajar shadiq sampai dengan ghurubus syamsi dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan agama. Definisi ini disepakati oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Hanabilah. Adapun Imam Maliki dan Imam Syafi'i dalam status niat berpuasa Ramadan, fayashtarituna al-imsakal muqtarina binniyah. Maka disyaratkan membarengi niat. Jadi muqtarin binniyah. Jadi dia puasa Ramadan dengan niat. Ai niyatu ibadatillahi ta'ala wa ta'ati. Jelasnya niat untuk berpuasa Ramadan dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak dilakukan niat, tidak niat puasa Ramadan itu, dipastikan inda al-Malikiyah wa Syafi'iyah, menurut Imam Maliki dan Imam Syafi'i, itu puasanya tidak jadi. Karena tidak menjatuhkan niat. Fata'rifus saumi indal hanifati wal hanabilati yakhlu min dzikri niyyati li'annaha laysat ruknan min arkanis saum. Karena puasa itu ta'rif, definisinya menurut Imam Hanifah dan Abu Hanifah dan Hanabilah, dia yakhlu min dzikri niyyah. Jadi enggak usah disebut lagi sudah. Enggak usah diniatkan lagi sudah. Di malam harinya enggak usah diniatkan lagi, cukup ketika ia mengatakan saya pengen puasa Ramadan, sudah selesai. Itu waqa'a as-saumu ala shaib. Itu jadi puasanya karena li'annaha laysat ruknan min arkanis saumi. Karena membarengi niat itu atau mengucapkan talafuz niat itu bukan rukun dari rukun puasa menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Hanabilah.
Tapi itu semua wal khilafu bainal mazahibil arba'ati fi kauni niyyati syarton aw ruknan tu'tabiru falsafatan fiqhiyatan tahtaju ila ma'rifatiha likulli thalabatil ilm. Nah, jadi ketika ada perbedaan dalam status niat antara Imam Hanifah, Abu Hanifah, Hanabilah, Imam Hambali, Imam Syafi'i, Asy-Syafi'iyah, Al-Malikiyah, itu menjadi bahan kajian yang harus diperdalam bagi pencari ilmu. Jadi hikmah yang tersembunyi dari ikhtilaful mazahib ala niyatis saumi itu sebetulnya sudah disampaikan bahwa ini adalah momen untuk pencerahan kita, momen untuk kita menggali sejauh mana perdebatan para ulama-ulama mazhab terkait tentang niat berpuasa untuk dieksplor oleh kita menjadi sebuah kajian yang menarik. Itu yang diungkapkan oleh oleh Imam Sa'id Asyur dalam buku ini. Ini kewajiban kita untuk menyikapi, untuk mentahlil bahwa perbedaan di antara mereka tidak menjadikan permusuhan. Maka itu filsafat fikih. Hada rukna wa tu'tabir hadhihi al-qadiyah qadiyah falsafah fiqhiyah yahtaju ila ma'rifatiha likulli thalabatil ilmi. Nah, dari perbedaan yang sedikit itu terjadi antara niat menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki, niatnya itu harus muqtarin. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Abu Hanabilah, Imam Hambali itu la yakhlu min zikriniyah. Jadi cukup itu nggak usah dibarengi dengan niat dalam berpuasa Ramadan. Nah, itu semuanya bagian dari kajian pencari pencinta ilmu itu harus diperdalami lagi. Perbedaan di antara mereka bukan permusuhan di antara mereka.